Silakan. Mohon izin, Bu. Nomor 14. Seorang perempuan umur 28 tahun dengan hamil pertama, umur kehamilan 39 minggu, melahirkan di BBM. Bayi lahir spontan belakang kepala, bayi lahir bernafas megap-megap. Dilakukan tindakan merangsang pernafasan, dievaluasi nafas masih megap-megap. Lalu dilakukan VTP. Penilaian kemajuan tindakan adalah sebagai berikut kecuali yang B, Bu, retraksi interkostai. Nomor 14. Nomor 14 di sini pertanyaannya adalah penilaian kemajuan tindakan adalah sebagai berikut. Jadi penilaian, jadi high cup gitu ya. Sini untuk soalnya kata kuncinya bayi lahir spontan belakang kepala, terus ini umur kehamilannya 39 minggu normal ya aterem. Bayi lahir nafas megap-megap, ini pasti sudah asfiksi dia. Kemudian dilakukan tindakan merangsang pernafasan, sudah dilakukan resusitasi awal, sudah di high cup. Kemudian setelah di high cup dievaluasi. Dievaluasi ternyata nafasnya masih megap-megap. Setelah megap-megap dilakukan VTP. Jadi pertanyaannya di sini, setelah di VTP, jadi penilaian kemajuan tindakan adalah sebagai berikut. Jadi setelah VTP kita lakukan evaluasi kembali. Evaluasi untuk pasca VTP adalah nafas. Setelah nafas adalah retraksi interkoste. Jadi kalau nafas bayi kalau sudah 40 sampai 60 kali per menit sudah bagus. Apakah ada retraksi interkoste? Jadi retraksi itu tarikan dada. Jadi kalau bayi itu mengalami sesak mesti ada retraksi interkoste gitu nggih. Kemudian tonus otot. Tonus otot juga salah satu indikasi bahwa bayi itu sudah apa ya bagus untuk pernafasannya. Kemudian menangis kuat atau tidak. Ini juga apa ya untuk menilai dari kemajuan VTP. Kemudian warna kulit. Kalau saat ini untuk warna kulit itu sudah tidak digunakan sebagai gold standar gitu ya. Tidak menjadi gold standar untuk penilaian kemajuan dari VTP. Jadi jawaban di sini ini kecuali gitu. Emang ada, Mas? Jadi jawabannya Ya adalah B, ampun. warna kulit. Jadi untuk 4 ini kita jadikan gold standar ya. Jadi evaluasi pasca tindakan VTP. 4 ini dilakukan. Yang tidak adalah warna kulit. Gitu nggih? Jadi jawabannya adalah warna kulit. Silahkan nomor 15. Di sini, Bu, nomor 15. Seorang perempuan umur 28 tahun dengan hamil pertama, usia kehamilan 39 minggu, melahirkan di BBM, bayi lahir spontan, bayi lahir bernafas megap-megap. Dilakukan tindakan merangsang pernafasan, dievaluasi nafas masih megap-megap. Lalu dilakukan VTP. Setelah VTP, bayi ternyata belum menangis. Tindakan apa yang dilakukan bidan? VTP ulang. VTP ulang. Yang Ibu VTP ulang. Ini guys. Jadi di sini pertanyaannya adalah tindakan apa yang dilakukan oleh bidan. Jadi untuk SOP penanganan resusitasi pada bayi baru lahir itu setelah dilakukan high cup kemudian VTP ya. Kemudian kita VTP lagi. Jadi setelah VTP ulang kemudian baru kita rujuk. Di sini ada nggak di sini setelah VTP kemudian bayi belum menangis. Jadi tindakan selanjutnya kalau sesuai SOP adalah lakukan VTP ulang. Ngaten J. Terima kasih. Selanjutnya nomor 16 betul ya, VTP ulang ya. Jadi setelah VTP kemudian kita observasi tadi 2 menit, kemudian VTP ulang. Kalau VTP ulang ternyata belum berhasil, maka kita rujuk gitu, G. Itu adalah SOP untuk resusitasi. Nomor 16, monggo silahkan. Nomor 16, silahkan. Ada yang mau menjawab? Nomor 16, monggo silahkan mungkin. Seorang perempuan baru saja melahirkan spontan tanggal 2 Mei 2021 jam 5 pagi. Dari hasil penilaian diketahui bayi menangis kuat, warna kulit merah dan geraktif.
Penata laksanaan yang dilakukan segera terhadap bayi tersebut adalah Mengeringkan badan. mengeringkan badan dan kepala. Terima kasih gitu ya. Di sini pertanyaannya adalah penata laksanaan. Penata laksanaan berarti kita harus membaca semua soalnya. Di sini untuk soalnya bayi lahir spontan, normal. Hasil penilaian bayi menangis kuat juga normal. Warna kulit merah normal, gerak aktif juga normal. Berarti di sini adalah bayi lahir fisiologis. Kalau kita lihat pilihan jawabannya secara APN, setelah bayi lahir, yang paling benar adalah Potong tali mengeringkan pusat. badan. Ya. Mengeringkan badan dan Kalau kepala. secara APN, Bu? Memotong tali pusat, Bu. Juga nih. Oh, bukan Mengeringkan. itu mengeringkan deh. Jadi setelah bayi lahir itu kan ditaruh di atas perut ibu dulu kan untuk dikeringkan Ya. gitu nggih. Baru setelah dikeringkan baru dipotong tali pusat. Jawabannya adalah ya Bu, mengeringkan badan dan kepala deh. J. Siap, terima kasih. Nomor 17. Silakan. Nomor 17, monggo. Ini gampang ini. Ya. Izin, Bu. Monggo, silakan. Seorang bayi perempuan umur 3 hari datang ke RS diantar ibunya dengan keluhan kejang sejak 1 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan menunjukkan mulut mencucu dan sulit menetei. Dinding perut teraba seperti papan. Tali pusat berbau dan terdapat rempah-rempah yang dibaluri sekitar tali pusat. Apa diagnosa potensial berdasarkan kasus di atas? Jawabannya D, Ibu. Tetanus neonatorum. Jadi di sini soal seperti ini sepertinya banyak gitu ya, insya Allah. Kalau kemarin, tapi nggak tahu ya namanya soal UKOM itu bagaimana, berubah apa enggak. Jadi kalau soal seperti ini, ada tali pusat, kemudian berbau, kasih rempah-rempah, pasti ini mengarahnya ke tetanus. Gitu nggih, diagnosa yang pas untuk ini adalah tetanus neonatorum. Hipoglikemi, kejang, demam, tipes, perdarahan intrakranial kurang pas. Nggih, jawabannya tetanus gitu nggih. Tetanus neonatorum. Sudah betul. Silahkan nomor 18. Monggo nomor 18. Nggih. Nomor 18. Seorang bayi lahir spontan 1 jam yang lalu berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui usia kehamilan 36 minggu, BB 2400, BB 48, RR 40. Berdasarkan kasus di atas, bayi tersebut termasuk dalam kategori apa? Yang C, Bu, prematur. Ini pertanyaannya kategori berat 1 lahir. Sudah, kita ambil kata kuncinya. Usia kehamilan berapa? 36 minggu. Kemudian BB-nya 2400. Sudah pasti prematur. Jawabannya adalah C, gitu ya. Jawaban matur, dismatur, serotinus, postmatur, salah, gitu ya. Jawabannya P, C, prematur. Dah, betul. Silahkan nomor 19. Jadi kalau menjawab soal UKOM itu, kalau saya sih ya, kalau saya udah membaca soalnya aja, soal sama kata kunci, dicari kata kuncinya, sudah nggak usah lama-lama biar menghemat waktu. Monggo nomor 19. Silahkan. Seorang bayi lahir spontan 1 jam yang lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui usia kehamilan saat lahir 36 minggu, BB 2400 gram, PB 48 cm, respirasi 40 kali per menit. Apakah kesulitan adaptasi BBL pada bayi tersebut? B. Pernafasan. Oke, sekarang kita bahas ya. Kesulitan adaptasi BBL pada bayi kasus tersebut ini ya. Di sini BBL-nya apa sih? Kata kuncinya lahir 36 minggu. Berarti dia masuk prematur sih. BB 2400 gram, dia prematur. Berarti kesulitan adaptasi pada bayi prematur di sini. Eliminasi kayaknya nggak mungkin juga. Nafas bisa sih, tapi kita lihat dulu. Metabolisme bisa juga pada bayi prematur. Perubahan sirkulasi darah, perubahan gastrointestinal, bisa sih. Coba kita lihat lagi kata kuncinya. Dia bayi prematur, tapi kata kuncinya lagi. Saat lahir, RR-nya 40 kali per menit.
Berarti RR-nya ini normal nggih, Bu ya? Jadi pada bayi baru lahir untuk respirasi rate normalnya adalah 40 sampai 60 kali per menit. Dia bayi prematur, tapi RR-nya 40 kali per menit normal. Berarti yang apa ya paling bisa jawabannya adalah C, metabolisme. Kenapa bukan pernafasan? Karena di sini ada kata kunci lagi, RR 40 kali per menit. Dia normal nafasnya. Walaupun prematur tapi nafasnya normal. Maka nafas ini sudah dicoret. Elimina juga coret. Perubahan sirkulasi darah di sini nggak ada kata kunci yang ke arah gangguan sirkulasi darah. Gastrointestinal juga nggak ada kata kunci tentang gangguan gastrointestinal. Metabolisme ini yang paling mungkin gitu ya. Di sini untuk metabolisme hipotermi itu juga salah satu kesulitan adaptasi ya terkait dengan suhu. Itu juga metabolisme, hipoglikemi, hipotermi, hipoglikemi gitu, nggih. Jadi di sini adalah kata yang jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 19 adalah C, metabolisme. Itu nggih. Monggo nomor 20. Silakan nomor 20. Ini sepertinya sudah ini ya. Ini soal ulang ini. Rian Aziz segera mungkin. Monggo nomor 21 aja, ini sepertinya soal double ini, nomor 20. Nomor 21 saja. Silakan. Nggih, Bu. Nomor 21, seorang bayi lahir spontan 3 jam yang lalu di PMB. Bidan melakukan pemeriksaan dan didapatkan data berat badan 2000 gram, panjang badan 49 cm, respirasi 50 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Pada 30 menit kemudian terjadi penurunan suhu sebesar 0,5 derajat Celcius. Berdasarkan kasus di atas, maka yang asuhan yang dilakukan bidan adalah C. Melakukan metode kanguru. Berapa CPM? WA apa? Foto. Foto. Iya, iya. Iya, iya, bentar. Iya, iya. Oke, oke. Mau? Diam. Makanya diam. Oke, maaf ini saya stop dulu tadi. Terus saya share sudah kelihatan belum, Bu? Belum, Ibu. Belum, Bu. Muter-muter. Sampun nomor 21 ya tadi ya. Nomor 21 Sampun. di sini berdasarkan kasus di atas, maka asuhan yang dilakukan bidan adalah jadi penata laksanaan ini ya. Kalau penata laksanaan kita cari kata kuncinya dulu. Bayi lahir spontan 3 jam yang lalu. Kemudian BB 2000 gram, berarti ini bayi prematur. PB 49 cm, RR-nya 50 kali per menit. Di sini juga normal ya untuk RR-nya, tapi dia prematur. Kemudian terjadi penurunan. Ini juga sepertinya kasus ini ya. Sepertinya juga soal double ini. Kanguru ini ya jawabannya ya. Tadi sepertinya sudah dibahas ya. Jadi kata kuncinya adalah terjadi penurunan suhu. Bayi prematur mengalami penurunan suhu. Jawabannya di sini adalah metode kanguru. Itu nggih? Soal double nih, maaf, maaf. Monggo silahkan nomor 22. Seorang bayi usia 5 hari dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan malas menyusu dan bayi tidur terus. Berdasarkan hasil pemeriksaan didapat kulit bayi kuning di daerah wajah, RR 40, kadar bilirubinnya 6. Berdasarkan kasus di atas, apakah diagnosa pada bayi tersebut? Jawabannya yaitu ikterus fisiologis, Bu. Halo? Kok tidak ada suara? Terima kasih, Bu. Di sini untuk soalnya adalah diagnosa pada bayi tersebut.
Kalau soal diagnosa, halo, maaf saya terlempar ini ya. Nggih, Ibu. Oke. Jadi di sini untuk nomor 22, besarnya masalah ya. Ini. Nomor 22, bayi usia 5 hari. Kemudian keluhan malas menyusu dan bayi tidur terus. Berdasarkan hasil pemeriksaan didapat bayi kuning. Berarti ini bayi sudah pasti ikterus kalau kuning. Kemudian RR 40 kali per menit fisiologis. Bilirubin 6 mg per dl. Kemudian di sini usianya 5 hari, kata kuncinya. Usia 5 hari dan juga kulitnya kuning di area wajah. Kalau 5 hari sudah pasti ikterus fisiologis gitu, nggih. Jadi ikterus fisiologis itu ikterus yang terjadi antara usia bayi 1 sampai 14 hari, ngaten nggih. Kemudian ikterus patologis, ikterus yang terjadi dalam waktu usia bayi 0 sampai 24 jam atau usia bayi lebih dari 14 hari, itu yang patologis. Ngaten nggih? Baik, betul ya, nomor 22 adalah B. Nomor 23. Silakan nomor 23. Ibu sepertinya sama ya nomor 23 dengan 22. Ibu. Ya, nomor 23 adalah A. Ya. Jadi nomor 22 di sini diagnosa, pertanyaannya diagnosa. Tapi kalau nomor 23 di sini pertanyaannya adalah diagnosa potensial, gitu ya. Jadi bedanya di sini. Kalau diagnosa ya diagnosa saat itu, tapi kalau diagnosa potensial itu adalah diagnosa yang mungkin bisa terjadi apabila tidak tertangani saat ini. Jadi diagnosa potensial dari ikterus adalah Karen ikterus. Nomor 23 itu A. Gitu, nggih. Kenapa bukan bukti ya? Kalau habis itu terjadinya nih kata kuncinya 5 hari, berarti masih kategori fisiologis sebenarnya. Tapi pertanyaan di sini adalah diagnosa potensial. Jadi jawabannya adalah A, nomor 23. Karen ikterus. Gitu ya, Bu ya? Silahkan nomor 24. Kita kalau diskusi nggak apa-apa di sini, nggih. Barangkali punya pendapat lain, monggo kita diskusi di sini. Silahkan nomor 24.